Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sifat-sifat fungsi dan jenis-jenis fungsi. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Putri Subarna, absen 33, dan anggota kelompok saya Mora Zahwa Naila, Muhammad Awal Nawawi, dan Salwa Salsabila. Saya akan menjelaskan sifat-sifat fungsi. Yang pertama, fungsi injektif atau satu-satu. Setiap anggota kodomain dipasangkan tepat satu kali dengan anggota domain. Ilustrinya seperti ini. Jadi anggota B hanya satu kali dipasangkan oleh anggota di A meskipun ada anggota B yang tidak mempunyai pasangan. Seperti contoh kubu A dan kubu B, A dengan W, B dengan Y, C dengan X. Yang kedua, fungsi surjektif onto atau pada. Setiap anggota kodomain adalah pasangan anggota domain. Ilustrinya seperti ini. Anggota di B semua dipasangkan oleh anggota di A dan hanya satu kali semua anggota di B dipasangkan oleh anggota di A dan bisa lebih dari satu kali dipasangkan. Seperti contoh berikut: A dengan W, B dengan X, C dengan Z, D dengan Z juga. Yang ketiga, fungsi subjektif, fungsi bijektif, korespondensi satu-satu atau injektif surjektif. Setiap anggota kodomain adalah pasangan domain dan dipasangkan tepat satu kali dengan anggota domain. Ilustrinya seperti ini. Anggota di B semua dipasangkan oleh anggota di A dan hanya satu kali dipasangkan. Contoh soal nomor 1. Jika A sama dengan A, B, C, D, dan B sama dengan 1, 2, 3, 4. Manakah fungsi dari A ke B berikut ini yang merupakan fungsi injektif, surjektif, dan bijektif? A, 1, B, 1, C, 3, D, 4. B, A1, B2, C4, dan D3. C, A2, B2, C2, dan D4. Karena fungsinya dari A ke B artinya himpunan A adalah domain dan himpunan B adalah kodomain. Rumusnya, injektif, anggota kodomain disebutkan satu kali. Surjektif, semua anggota kodomain disebutkan. 3. Bijektif, semua anggota kodomain disebutkan dan hanya satu kali. A. A1, B1, C3, D4. Injektif, surjektif, bijektif. Kita akan periksa apakah fungsi tersebut merupakan fungsi di atas. Tips cara mencari fungsi tersebut. Fungsi injektif kita akan periksa apakah anggota kodomainnya masing-masing disebutkan sebanyak satu kali. Di sini kodomainnya disebutkan 1, 1, 3, 4. Bisa kita lihat 1 disebutkan lebih dari satu kali, artinya fungsi ini bukan fungsi injektif. Fungsi surjektif. Kita akan periksa apakah semua anggota kodomainnya sudah disebutkan atau belum. Di sini ada 1, 1, 3, 4. Ada 2 anggota dari himpunan B yang tidak disebutkan. Itu artinya terdapat anggota dari himpunan B yang tidak memiliki pasangan, sehingga fungsi tersebut bukanlah fungsi surjektif. Selanjutnya, fungsi bijektif. Kita akan periksa apakah semua anggota kodomainnya sudah disebutkan atau hanya satu kali disebutkan, tapi karena kita sudah tahu bahwa fungsi ini bukan fungsi injektif, maka kita bisa katakan fungsi ini bukanlah fungsi bijektif. Karena jika salah satu dari injektif atau surjektif tidak terpenuhi, maka fungsi tersebut bukanlah fungsi bijektif. B. A1, B2, C4, D3. Injektif, surjektif, bijektif. Fungsi injektif cukup kita lihat ke domainnya. Di sini ada 1, 2, 4, 3. Masing-masing anggota B disebutkan sebanyak satu kali. Kali ini artinya fungsi pada poin B adalah fungsi injektif. Fungsi surjektif. Selanjutnya, karena semua anggota kodomainnya
sudah disebutkan, yaitu 1, 2, 4, 3, maka fungsi tersebut adalah fungsi surjektif. Fungsi bijektif. Karena fungsi pada poin B ini merupakan fungsi injektif dan fungsi surjektif, artinya fungsi ini juga merupakan fungsi bijektif. C. A2, B2, C2, D2. Injektif, surjektif, bijektif. Fungsi injektif. Di sini domainnya yang disebutkan hanya 2, artinya 2 adalah peta dari semua anggota domain. Karena anggota domain disebutkan lebih dari 1 kali, yaitu 2 sebanyak 4 kali, maka fungsi ini bukanlah merupakan fungsi injektif. Fungsi surjektif. Selanjutnya, karena anggota dari domain tersebut hanya 2, sedangkan 1, 3, dan 4 tidak disebutkan, maka fungsi ini bukanlah merupakan fungsi surjektif. Fungsi bijektif. Karena fungsi ini bukan fungsi injektif ataupun surjektif, bisa dipastikan bahwa fungsi ini juga bukan merupakan fungsi bijektif. Contoh soal nomor 2, periksa apakah fungsi f yang memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real berikut adalah fungsi injektif, surjektif, bijektif, atau bukan ketiganya. A. Fx sama dengan x pangkat 2. B. Fx sama dengan 4x. A. Fx sama dengan x pangkat 2, apakah fungsi injektif, surjektif, atau bijektif? Fungsi injektif dengan memeriksa jika x1 bukan sama dengan x2, maka fx1 bukan sama dengan fx2. Pilih jika x1 sama dengan 2 dan x2 sama dengan min 2. Maka akan kita dapatkan fx1 sama dengan 4 dan fx2 sama dengan min 2 pangkat 2 sama dengan 4. Di mana min 2 dan 2 adalah elemen bilangan real. Di sini bisa kita lihat x1 dan x2-nya berbeda, tapi fx1 dan fx2-nya yaitu 4. Jika bisa kita katakan karena terdapat x1 bukan sama dengan x2, tapi fx1 sama dengan fx2. Jadi fx sama dengan x pangkat 2 bukanlah fungsi injektif. Fungsi surjektif. Pertama, kita harus cek kodomainnya. Untuk fungsi x pangkat 2, tidak mungkin hasilnya negatif karena bilangan negatif juga merupakan bagian dari bilangan real. Artinya, terdapat anggota dari kodomain yang tidak memiliki pasangan dari domainnya, yaitu bilangan negatif untuk membuktikannya. Kita akan pilih kodomain atau fx yang merupakan bilangan negatif, misalnya min 3, dimana jika kita pilih fx sama dengan min 3, tapi tidak ada x elemen real, sehingga fx sama dengan x pangkat 2 sama dengan min 3. Karena tidak mungkin hasilnya negatif, jadi fx sama dengan x pangkat 2 bukan fungsi surjektif. Fungsi bijektif. Bisa kita lihat pada pembuktian fungsi injektif dan fungsi surjektif sebelum, karena fungsi fx sama dengan x pangkat 2 bukan fungsi injektif, maka bisa katakan fungsi tersebut juga bukan merupakan fungsi bijektif. Atau karena fungsi fx sama dengan x2 bukan merupakan fungsi surjektif, maka sudah pasti fungsi tersebut bukan merupakan fungsi bijektif. B. Fx sama dengan 4x. Kurang lebih grafiknya seperti ini. Bisa kita lihat setiap anggota di x hanya dipetakan 1 kali ke fx. Artinya, fungsi ini adalah fungsi injektif. Cara membuktikannya, fungsi injektif juga sama caranya seperti sebelumnya, yaitu jika kita pilih x1 bukan sama dengan x2, maka fx1 juga bukan sama dengan fx2. Kita pilih x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan min 3. Maka fx1 sama dengan 4 kali 3 adalah 12 dan fx2 sama dengan 4 kali min 3 adalah min 12. Karena terdapat x1 bukan sama dengan x2, maka fx1 juga bukan sama dengan fx2. Jadi, fx sama dengan 4x adalah fungsi injektif. Fungsi surjektif. Jika kita melihat grafik yang merupakan garis linear, terlihat bahwa semua anggota fx memiliki pasangan dari x atau domainnya. Artinya, fungsi fx sama dengan x adalah fungsi surjektif. Cara membuktikannya, kita akan mulai dari kodomain terlebih dahulu. Misal, fa sama dengan b, di mana b elemen real, sehingga fa yang memetakan 4a sama dengan b, maka a sama dengan b per 4. Karena b elemen real dan 4 elemen real,
karena bilangan real per bilangan real menghasilkan bilangan real juga, jadi sudah jelas bahwa setiap anggota kode main yang tadi kita misalkan FA sama dengan B elemen real memiliki pasangan dari domainnya, yaitu A merupakan elemen real juga, jadi fx sama dengan 4x adalah fungsi surjektif. Fungsi bijektif, karena tadi sudah terbukti fungsi fx sama dengan 4x fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif, maka fungsi fx sama dengan 4x juga merupakan fungsi bijektif. Fungsi, jenis-jenis fungsi. Yang pertama fungsi konstan. Untuk fungsinya adalah fx sama dengan c, di mana c adalah konstanta. Fungsinya memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Jika digambarkan, grafiknya akan membentuk garis sejajar, garis lurus yang sejajar sumbu x. Yang kedua, fungsi identitas. Untuk ini adalah fx sama dengan x. Fungsinya memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Jika digambarkan, grafiknya berupa garis lurus yang kemiringannya adalah 45 derajat. Yang ketiga, fungsi tangga. Untuk fungsinya, fx sama dengan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama. Yang ketiga, fungsi tangga atau fungsi bilangan bulat terbesar. Fx sama dengan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan x. Fungsi ini akan memetakan himpunan bilangan real ke bilangan bulat. Jika digambarkan, grafiknya akan berbentuk seperti tangga. Yang keempat, fungsi modulus yang fungsinya memuat nilai mutlak. Fx sama dengan mutlak x. Hasil memetakannya adalah himpunan bilangan positif. Grafiknya seperti ini. Yang kelima, fungsi linear. Fx sama dengan ax ditambah b, di mana fungsinya memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Bentuk grafiknya seperti ini. Yang keenam, fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah b dikali bx tambah c. Fungsinya memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Grafiknya berbentuk grafik parabola. Yang ketujuh, fungsi polinom. Fx sama dengan an dikali n tambah an negatif 1 x negatif n negatif 1 ditambah titik ta dikali ta derajat. Fungsinya memetakan himpunan bilangan real ke bilangan himpunan real. Yang kedelapan, fungsi rasional. Fx sama dengan 9x per 11x. Fungsinya memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Yang kesembilan, fungsi ganjil genap. Yang kesembilan, fungsi ganjil genap. F negatif x sama dengan negatif f per x. F negatif x sama dengan fx. Fungsinya memetakan bilangan real ke himpunan bilangan real. Grafiknya seperti ini. Contoh latihan soal 1. Selidiki fungsi berikut manakah yang termasuk fungsi ganjil dan fungsi genap. A. Fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi x pangkat 2. B. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi x. Ganjil. F negatif x sama dengan negatif fx. Genap. F negatif x sama dengan positif fx. Akan dikatakan ganjil jika bilangannya berbentuk negatif dan akan dikatakan genap jika bilangannya positif. Untuk jawabannya, untuk f negatif x sama dengan negatif x pangkat 4 dikurangi negatif x pangkat 2 sama dengan x pangkat 4 dikurangi x pangkat 2 sama dengan fx. Karena f negatif x sama dengan positif fx, maka fx sama dengan negatif x pangkat 4 dikurangi x pangkat 2 fungsi genap. Untuk jawaban yang B, untuk f negatif x sama dengan negatif x pangkat 3 dikurangi negatif x sama dengan negatif x pangkat 3 ditambah x sama dengan negatif x pangkat 3 dikurangi x sama dengan negatif fx.
Karena f negatif x sama dengan negatif fx, maka fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi x, maka disebut fungsi ganjil karena bilangannya berbentuk bilangan negatif. Terima kasih.